Ini ya, ini pegasnya udah lepas ya. Tuh. Nah, pegasnya lepas tuh ya. Tuh, kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Nah, sekarang kita memiliki masalah, itu mesin cuci dengan merek Sharp ya, Super Aqua Magic ya. Nah, di sini masalahnya itu bagian pengeringnya ya, itu tidak berputar ya. Sementara bagian pencucinya ya, itu berputar normal ya. Nah, masalah ini membuat kita pusing ya. Terus seandainya hari musim hujan, jadi susah ya buat mengeringkan pakaian. Nah, pertama kita cek dulu ya. Nah, kita colok dulu ke stekernya. Nah, ini udah ya. Nah, itu ya. Jadi kita coba cek ya. Ini untuk bagian pencucinya ya. Nah, berputar ya. Coba kita lihat balik nggak dia. Nah, balik ya. Jadi untuk bagian pencucinya itu berfungsi normal ya. Nah, jadi masalahnya di bagian pengering. Jadi coba kita matikan dulu ya. Oke, ini udah mati ya. Sekarang kita coba hidupkan itu pengeringnya. Ini timernya. Nggak ada ya. Cuman suara timer dan ada dengungan ya. Nah, jadi di bagian belakang di sini berdengung ya. Nah, di bagian belakang itu berdengung ya. Sementara untuk pengeringnya tidak berputar ya. Coba kita lihat di sini. Nah, itu ya. Jadi tidak ada berputar. Nah, di sini bisa dianalisis ya. Yang bisa kita analisis itu ketika timernya ya, spin dry timer ya. Itu ketika diaktifkan, itu dia ada bunyi timernya, gitu ya. Nah, berarti timernya bagus ya. Nah, terus yang kedua, itu ada bunyi dengungan. Gitu, bagian dalam ya. Nah, coba kita cek lagi ya. Nah, berdengung deh ya. Jadi ada dua bunyi, bunyi timer dan bunyi dengungan. Namun ketika tutup ini lepas ya. Nah, dengungnya hilang ya. Ada bunyi tep tadi ya. Jadi dengungannya hilang. Kita coba tutup lagi ya, tutupnya. Nah, datang lagi ya dengungannya. Nah, di sini kita bisa analisis masalahnya ya. Masalahnya berarti untuk di dalam sini, di sini ya, di pintu atau ditutup pengering itu ada dua fungsi ya. Yang pertama itu sebagai saklar pemutus dan penghubung arus ke motor ya, motor pengering ya. Itu yang pertama. Jadi saklarnya ada di sini. Yang kedua itu ada switch ya, bukan switch ya, bagian penariknya untuk rem motor gitu. Dia ada sistem remnya. Kalau punya sudah motor itu ada remnya. Jadi hampir sama ya. Jadi dia di sini berfungsi untuk mengerem motor atau dinamo pada pengering. Nah, dua itu ya, ditutup ini fungsinya. Nah, jadi tadi ketika kita tutup itu ada bunyi dengungan di sini ya. Terus yang kedua ketika kita lepas nih ya, dilepas tutup tadi itu dia hilang bunyinya. Nah, itu tandanya di bagian switchnya itu berfungsi ya. Jadi ketika kita angkat harusnya dia putus ya. Nah, dia berfungsi tutupnya. Nah, sampai di sini analisis pertama itu aman ya untuk switch di bagian tutup ya. Nah, di sini tandanya. Oke, kita lanjut ke sistem atau analisis yang kedua ya. Itu kita harus lepas ini ya, tutup bagian belakang. Nah, sebelum kita lepas tutup itu harus yang paling utama itu ini ya, harus dicabut. Ini bisa bahaya nih. Nah, ini ya. Kita letakkan dulu tempat yang aman. Nah, itu kita lepaskan. Ini ada baut 3 buah ya, menggunakan obeng ya. Tuh. Nah, ini yang ketiga ya di sini. Oke, kita ambil obeng dulu. Ini ya bautnya, silakan dibuka menggunakan obeng plus ya. Diputar ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah lepas ya, lalu kita masukkan ke sini ya tangan. Nah, tarik ke itu ya. Jadi ditarik aja ini ke belakang. Nah, ini ya. Nah, dilepas tutupnya. Nah, setelah lepas tutupnya, itu yang harus kita lakukan analisisnya yang pertama, yaitu sistem atau rangkaian dari kabel ini tidak boleh satupun yang putus ya. Nah, di semuanya di sini ya. Nah, ini tidak boleh putus. Jadi dia ada saluran kabel masuk ya, ini dari listrik PLN ya, masuk
Nah, di sini ada terbagi tiga ya. Nah, yang pertama itu ke sini ya. Nih, ada kotak tabung yang putih itu adalah kapasitor ya. Terus yang kedua itu masuk ke saklar di atas tadi ya. Ini kan terbagi dua nih. Ada yang buat mesin pencuci, ada yang pengering nih. Kita fokusnya ke pengering ya. Nah, pengering itu ke bagian switch tadi ya, yang soal sini. Itu yang ke atas. Dan yang seterusnya yang ketiga itu masuk ke motor pengering ya. Tuh, sana ya. Nah, itu ya jalurnya. Jadi kabel di sini tidak boleh ada satupun yang putus ya. Nah, kayak gitu. Jadi silakan dicek. Jadi kita cek dulu ya. Ini ada yang putus atau enggak gitu. Nah, sepertinya kita lihat ini aman ya. Biasanya kalau ada kemasukan tikus, itu bagian di sini itu ada bekas gigitan ya, atau ada yang lepas gitu. Nah, jadi silakan dicek ya. Poin pertama, nah di sini setelah kita cek itu tidak ada yang putus ya perkabelannya. Jadi aman ya. Aman ya semuanya. Nah, yang kedua, yang perlu dilakukan adalah ketika berdengung ya. Ini berdengung ya. Berdengung itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, kapasitor ini ya, itu sudah rusak ya. Ini kapasitornya untuk mesin cuci itu yang dua tabung itu ada 4 kabel ya. Ini ada 4 kabel ya. Ini warnanya grey ya. Terus warna pink, warna ungu dan warna biru ya. Jadi 2 buah untuk mesin pengering, 2 buah lagi untuk mesin pencuci ya. Jadi kalau mesin cucinya 1 tabung itu cuma 2 aja kabelnya. Nah, jadi di sini kalau dia berdengung, yang pertama bermasalah itu sistem dari kapasitornya. Bisa jadi sudah rusak. Itu yang pertama kalau berdengung. Yang kedua, itu pada motor ya. Motornya ketahan atau enggak gitu. Coba kita putar ya. Ini yang kita putar. Nah, dia ini putar ke perlawanan jam ya. Jadi mau ya. Terus kita putar perlawanan keras ya, berat. Nah, ini bisa jadi kemungkinan ya. Nah, kenapa dia berat? Kita harus cek ini sistem remnya ya. Nih, kabelnya. Kabelnya longgar nih. Pintu. Harusnya pintu ditutup itu dia keras ya. Harusnya dia narik gitu. Ini pintu ditutup harusnya keras kabelnya. Ini kenapa longgarnya? Coba kita cek di dalamnya dulu. Perhatikan ya. Nah, ini yang salahnya. Ini udah putus ya. Nih, pengait kabel remnya ke kampas remnya ya. Kalau di motor ini kampas rem ya. Nah, ini kampas rem udah putus ya. Tuh, kelihatan ya sobat. Tuh. Coba dikatin ya. Nah, coba lihat ya. Nih. Tuh, putus ya, nih ujung kabel remnya. Ini rem kampas remnya ya. Nah, tuh. Nah, jadi di sini analisisnya. Penyebabnya berdengung itu adalah motornya selalu direm ya. Nah, jadi ketika tidak ditarik itu kampas remnya nempel terus ya. Nah, harusnya ditarik itu kalau tutupnya ditutup gitu. Nah, ini penyebab dia putus karena kalau ada harga ada kualitas ya sobat. Jadi sobat tahu kan kualitas dari harga barang itu pasti tahu ya ya. Nah, jadi ini udah berkarat ya, pemakaian baru 1 tahun. Cuman berkaratnya udah parah sehingga keropos dan menyebabkan pengaitnya putus ya. Nah, harusnya dia dikaitkan di sini gitu. Nah, jadi kembali lagi ke kualitas dan harga ya. Jadi perlu dipertimbangkan. Nah, sebelum kita perbaiki, saya jelaskan dulu ya bagaimana konsep dari sistem rem ini ya. Nah, sistem rem itu ketika tutup ini ya. Ini tutup, tutup pengering. Ketika tutup ini diangkat kayak gini, nah diangkat kayak gitu, harusnya dia mengerem ya. Nah, jadi dia ngerem. Jadi motornya tidak berputar gitu. Nah, ketika ditutup kayak ini ya. Nah, remnya ketarik. Rem ketarik jadi bebas ya motornya. Kayak gitu. Nah, cara kerjanya itu bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada tali ya bagian atas yang berhubungan dengan tutup. Di sini ada penghubungnya dan ada kabel remnya. Jadi cara kerjanya itu ketika tutup pada pengering itu ditutup, maka sistem tali ini ya itu akan terjadinya penarikan. Nah, kalau ditutup dia menarik gitu ya. Tali ini menegang gitu. Jadi ketika pintu pengering ditutup. Nah, kebalikannya ya, ketika pintu pengering dibuka, itu kabel atau kabel remnya ini ya, itu akan tertarik ke bawah dia. Tertarik, kenapa dia bisa tertarik? Karena di sini, coba sobat perhatikan. Nah, ini ya. Di sini ada per ya atau pegas nih. Mana sih per itu ya? Pegasnya terhubung dengan kampas remnya ya, bahasa kita ya. Kalau yang sudah motornya ada kampas remnya gitu. Jadi ini sistem pengereman pada motor ya. Nah, ketika dia
tertarik, maka dia akan nempel ke sisi bodi motor ya. Maka motor akan melambat dan berhenti. Nah, itu udah fungsi dari sistem rem ini ya. Nah, jadi kalau seandainya ini putus ya, nah ini putus ya. Nah, yang harusnya dia ditutup pintu itu dia membuka ya. Sementara ketika pintu tutup dia tetap menghubungkan ya remnya karena ditarik oleh pegas, maka motornya ketahan gitu. Nah, akibatnya ketahan sehingga bunyi dengungan di kapasitor ya. Karena kapasitor itu berfungsi sebagai menambah tegangan ya, tegangan dan arus ya. Jadi ketika awal itu kan motor itu berat ya putarnya. Nah, jadi dia yang kerja di sini sebagai penambah daya tegangan yang akan dialirkan ke motor pengering ya. Sementara di motor pengeringnya tidak mau putar karena di rem ya. Nah, ini dengung aja di kapasitornya ya. Nah, jadi ini masalahnya ya untuk sistem rem yang ada pada pengering. Nah, sekarang solusinya itu kita bisa 0 rupiah ya. Solusi 0 rupiah itu kita lepas dulu pegasnya ya. Nah, lepas pegasnya. Lepas ya. Nah, di atas sempit. Nah, ini ya. Ini pegasnya udah lepas ya. Tuh. Nah, pegasnya lepas tuh ya. Tuh, kelihatan ya. Pegasnya lepas. Nah, caranya biar sistem remnya tidak mengait ya, karena kali ini udah putus ya. Solusi yang pertama nih yang 0 rupiah itu tinggal dikaitkan aja ke sini nih. Nah, ini ya, dikaitkan aja ke bodi bagian sini. Nah, tuh ya. Tuh. Sehingga kampas remnya itu tetap bebas ya, tidak mengait. Nah, ini ya bebas ya, tuh ada spasi ya dengan bagian puli motornya gitu. Jadi dia kampas rem itu ketarik terus. Nah, itu solusi 0 rupiah. Sekarang kita coba hidupkan ya. Ini ya, udah dicolok ya, tuh. Sekarang kita coba putar ya. Nah, hidup ya. Boleh di dalam ya. Nah, kelihatan ya. Motor pengeringnya berputar ya. Berarti solusi kita berhasil ya. Nah, itu ya solusinya. Buat sobat dengan modal 0 rupiah ya. Jadi kita matikan dulu ya. Nah, di sini ya risikonya kalau kita tidak perbaiki remnya ketika kita buka tutup ini. Nah, harusnya dia ngerem ya. Sementara ini masih putar ya tuh. Nah, itu risiko kalau remnya tidak difungsikan. Nah, kelihatan ya. Dia berputar terus. Nah, itu risikonya. Tapi untungnya ya 0 rupiah ya, kita tidak mengeluarkan modal. Nah, itu risikonya ketika tutup dibuka ya. Nah, solusinya ini aman nggak dikaitkan gitu. Jadi dikait gitu ya. Sejauh ini untuk sementara aman ya, karena ini pegas itu menarik dia. Kalau lebih aman boleh ditambah kawat ya, ditarik ke sini ya, diikatkan ke sini. Nah, boleh, yang penting dia tidak ngerem gitu. Nah, kalau sobat punya modal ya, boleh dibeli kampas remnya ini ya. Nah, kampas remnya dibeli lalu diganti ya. Cuman harus kita bongkar nih separuhnya gitu. Nih, dilepas ya. Ini lepas, diangkat di atas, lalu baru bisa kita masukkan kunci-kunci ke dalam ya. Nah, itu solusi yang kedua kalau punya dana ya. Nah, ini solusi 0 rupiah ya. Buat sobat yang mungkin dananya minim ya. Nah, sekarang solusi dari masalah untuk mesin cuci yang pengering yang tidak memutar ini udah selesai ya. Jadi sekarang kita pasang lagi ya tutupnya. Nah, untuk pemasangan ini tinggal dimasukkan aja ya ke bawah. Nah, ini ya, masukkan. Lalu ini yang tonjolannya tinggal ditarik ke dalam ya. Nah, tuh, ini di atas tarik ke bawah. Nah, ini tarik ke bawah ya. Dan ini tarik ke dalam ya. Nah, tuh, tarik ke dalam, ini tarik ke dalam. Oke, ini udah masuk semuanya. Tinggal kita pasangkan bautnya.
Nah, udah pasang semuanya, kita rapikan lagi ya. Nah, ini udah selesai kita rapikan ya, dan kita pasang tutupnya belakang tadi. Lagi kita coba lagi ya, cek untuk pengeringnya. Ini kita buka ya knopnya. Nah, jadi fungsi ya. Tuh, berputar ya. Ini coba kita matikan. Nah, coba dilihat dari dalam. Nah, jadi remnya tidak akan berfungsi ya, karena kita telah cabut ya pelnya. Nah, tuh muter terus dia. Nah, itu efeknya kalau remnya sudah tidak fungsikan ya. Nah, jadi ini solusi 0 rupiah ya buat sobat. Jadi mungkin dana yang minim ya. Nah, terus mungkin terburu ya. Itu solusi yang paling cepat ya. Jadi sekian ya tutorialnya untuk memperbaiki atau memfungsikan kembali untuk pengering mesin cuci Sharp Super Aqua Magic ini ya. Jadi kalau ada kesalahan dari video ini mohon maaf. Sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.